Saya Trisya akan mempresentasikan materi terkait dengan sakit. Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasakan sakit atau tidak enak badan. Banyak orang cenderung mengartikan sama antara sakit dan penyakit, padahal keduanya sangatlah berbeda. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel tidak sempurna. Contoh dari penyakit antara lain kanker, patah tulang, diabetes, sirosis, psoriasis, dan sebagainya. Istilah yang sama juga digunakan untuk gangguan jiwa seperti kepribadian ganda, pemurung, dan skizofrenia. Di sisi lain, sakit adalah reaksi dari tubuh terhadap penyakit. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan lelah, demam, pegal-pegal, atau penglihatan yang buram, serta tekanan darah tidak normal dan jantung berdebar kencang. Hal tersebut menandakan pasien merasa atau akan mengalami sakit, bahkan dapat terjadi tanpa adanya penyakit. Perbedaan yang lain antara penyakit dan sakit adalah pada spesifikasinya. Sebuah penyakit didasari oleh gejala yang spesifik atau kriteria yang dicari oleh seorang dokter ketika seorang pasien dirujuk ke klinik atau rumah sakit untuk diuji. Sementara itu, sakit bisa mengacu untuk berkembang menjadi penyakit, akan tetapi dikarenakan sebagian besar adalah rasa atau sensasi, sakit bisa dirasakan berbeda-beda oleh pasien. Selanjutnya, jenis-jenis sakit. Fisik merupakan kata lain dari raga, tubuh atau badan. Jadi, segala hal yang bisa kami tangkap dengan panca indera kita, termasuk organ dalam tubuh. Sedangkan psikis atau psikologis itu merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Psikis merupakan kata lain dari jiwa, mental, atau psikologis. Contoh psikis ialah perilaku, isi pikiran, alam perasaan, kebiasaan, dan pengetahuan. Sakit fisik contohnya sakit kepala, sakit perut, sakit di bagian dada, sakit karena kulit terluka, sakit karena keseleo, sakit gigi, sakit patah tulang, sakit karena stroke, dan masih banyak sakit pada bagian tubuh lainnya. Kemudian, contoh masalah psikis atau psikologis yaitu sulit tidur, selalu cemas dan was-was, ada perasaan bersalah, berpikir ada yang membahayakan jiwanya, merasa sedang diintai atau diintip, tidak dapat merespon orang lain ketika ditanya, dan masih banyak masalah psikis atau psikologis yang lain. Apakah fisik dan psikis itu berkaitan? Iya, dua hal itu akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Contoh fisik yang mempengaruhi psikis atau psikologis yaitu saat kita sakit perut, pasti pikiran kita tidak tenang dan tidak mampu berkonsentrasi belajar. Lalu contoh kondisi psikis atau psikologis yang mempengaruhi fisik yaitu kalau kita ketakutan akan membuat kesalahan melakukan presentasi di depan kelas, kita akan deg-degan, tangan berkeringat dingin, dan sering kebelet buang air kecil. Selanjutnya ada karakter sakit fisik. Sakit fisik biasanya berkaitan dengan anggota badan atau organ di dalamnya yang biasanya disebabkan saat mengalami luka hingga cedera berat, dan biasanya memerlukan penanganan khusus yang biasanya dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu biasa dikenal dengan sebutan dokter. Lalu ada karakteristik sakit jiwa. Sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak pada suasana hati, pola pikir, tingkah laku secara umum. Seseorang disebut menderita sakit jiwa bila gejala dan tanda gangguan jiwa yang dialami membuat tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Ciri-ciri orang yang mengalami sakit jiwa bisa berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Namun, pada umumnya, orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti mengalami perubahan mood yang drastis, misalnya dari sangat sedih menjadi sangat gembira, atau sebaliknya dalam waktu singkat. Lalu yang kedua, memiliki rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial. Yang keempat, merasa emosional, amarahnya tidak terkendali, dan suka melakukan kekerasan. Yang kelima, mengalami delusi. Yang terakhir, terkadang beberapa gejala tersebut juga disertai oleh gangguan fisik, seperti sakit kepala, nyeri punggung, sakit perut, atau nyeri lainnya yang tidak diketahui sebabnya. Sakit jiwa sering kali tidak diketahui penyebabnya, namun kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor genetik, faktor lingkungan sekitar, atau perpaduan dari berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
Perubahan reaksi senyawa kimia alami pada otak yang bernama perubahan ini bisa berdampak pada mood dan berbagai aspek kesehatan mental. Riwayat sakit jiwa dalam keluarga. Gen-gen tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sakit jiwa. Kemunculannya dapat dipicu oleh persoalan hidup yang dialami penderita sakit jiwa. Paparan virus, racun, minuman keras, dan obat-obatan saat berada dalam kandungan juga dapat dihubungkan dengan penyebab sakit jiwa. Pengalaman traumatis, seperti pernah mengalami pemerkosaan atau menjadi korban bencana alam. Penggunaan obat-obatan terlarang, hidup yang penuh tekanan seperti kesulitan keuangan, perceraian, atau kesedihan akibat adanya anggota keluarga yang meninggal. Penyakit kronis seperti kanker, kerusakan otak, misalnya cedera akibat kecelakaan, selalu merasa sendiri, pernah mengalami sakit jiwa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Nurul Anwar, NPM 2018-015-000096. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai karakteristik bencana. Dari sisi waktu kejadian, bencana dapat bersifat quick onset atau sudden onset. Karakter bencana quick onset yaitu terjadi secara mendadak atau tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Contohnya, gempa bumi. Gempa bumi merupakan gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit, misalnya meteor dan asteroid, atau ledakan bom atau nuklir akibat ulah manusia. Sementara itu, bencana slow onset adalah bencana yang kejadiannya secara berangsur-angsur dan ada tanda-tanda sebelum terjadi. Misalnya erupsi gunung berapi, jarang sekali gunung api meletus secara tiba-tiba kan? Biasanya sebelum terjadi erupsi, ada tanda-tanda peningkatan aktivitas seperti gempa ataupun tremor, hembusan asap, keluarnya lava, dan tanda-tanda yang lainnya. Bencana banjir juga tidak terjadi secara mendadak. Biasanya didahului dengan adanya hujan deras, dan itu juga berdurasi cukup lama. Bencana kekeringan merupakan bencana yang cukup pelan dan terjadinya sehingga kita bisa jauh-jauh hari untuk mengantisipasinya. Selanjutnya, traumatik. Traumatik adalah jenis kerusakan jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, kerusakan mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak dan kimia otak yang mengubah respon seseorang terhadap stres masa depan. Dalam kamus konseling, trauma adalah pengalaman dengan tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang sehingga dapat merubah fisik maupun psikologis. Pengalaman-pengalaman traumatik dapat juga membentuk sikap pribadi seseorang. Berikutnya ada jenis dan sifat trauma. Yang pertama, jenis dan sifat trauma. Dalam kajian psikologis dikenal beberapa jenis trauma yang sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu yang A, trauma psikologis. Trauma ini terjadi akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang sangat luar biasa, yang terjadi secara spontan pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengkontrolnya, dan dapat merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Akses dan jenis trauma ini dapat menyerang individu secara menyeluruh, fisik dan psikis. Yang B, trauma neurosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat otak individu akibat benturan-benturan benda keras atau pemukulan di kepala. Implikasinya, kondisi otak individu mengalami pendarahan, iritasi, dan sebagainya. Penderita trauma ini biasanya saat terjadi tidak sadarkan diri, hilang kesadaran, dan sebagainya yang sifatnya sementara. Yang C, trauma psikosis. Psikosis merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problem fisik individu, seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh, dan sebagainya, yang menimbulkan syok dan gangguan emosi pada saat-saat tertentu. Gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi akibat bayang-bayang pikiran terhadap pengalaman atau peristiwa yang penuh di dalamnya, yang memicu timbulnya historis atau fobia. Yang D, trauma disease. Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan media
dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus-stimulus luar yang dialami individu secara spontan atau berulang-ulang, seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman, dan sebagainya. Selanjutnya, menganalisa faktor penyebab. Faktor penyebab dari sakit. Sakit bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut: kemunculan penyakit, hipokondriasis, stres, kurang gizi. Dalam pengobatan alternatif seperti pengobatan tradisional Cina, sakit dapat disebabkan dari terhambatnya aliran energi. Selanjutnya, faktor penyebab bencana. Faktor-faktor terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh manusia atau dari alam itu sendiri. Bencana alam adalah peristiwa atau musibah yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah faktor penyebab bencana alam. Yang pertama, adanya pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gunung meletus. Yang kedua, adanya pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua di kerak bumi saling bergesekan dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, naiknya gelombang air laut dengan mempercepat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang keempat, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir sampai kekeringan. Yang kelima, tidak melakukan reboisasi. Yang keenam, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah ke sungai menyebabkan banjir. Yang ketujuh, pemanasan global. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jirama Kurniasi dengan NPM 2018-015-000008 ingin melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bencana dan jenis-jenis bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut, maka diketahui bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan juga manusia. Adapun dari definisi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Sedangkan definisi dari bencana non-alam yaitu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Lalu ada bencana sosial, yaitu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Adapun jenis-jenis dari bencana alam yang kita ketahui seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, kekeringan, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, abrasi, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis dari bencana non-alam yang kita ketahui yaitu seperti kebakaran, baik kebakaran di pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain. Dan juga ada kebakaran hutan dan lahan, yaitu adalah keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Lalu ada kecelakaan transportasi, ada kecelakaan industri, dan ada kejadian luar biasa. Apa itu kejadian luar biasa? Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Salah satu contoh dari bencana non-alam pada saat ini yang kita ketahui adalah COVID-19. Lalu ada jenis-jenis bencana sosial. Yang pertama yaitu ada konflik sosial. Konflik sosial atau kerusuhan sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Konflik sosial dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada aksi teror.
Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Aksi teror ini menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Lalu ada sabotase. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan, dan penghancuran. Istilah sabotase ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Putri Trinanda, NPM 2018-015-0002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu pada bagian yang ketiga menganalisa cara penanganan. Bagian A-nya yaitu menganalisa cara penanganan sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masih bergelut melawan virus COVID. Tidak hanya Indonesia, namun beberapa negara lain yang ada di dunia. Jumlah korban yang dikarenakan virus corona terus bertambah. Walau banyak data yang melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit pula yang harus kehilangan orang-orang tersayang. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Namun, keberhasilan dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan aparatur yang mendukung. Tetapi, keberhasilan tersebut juga dapat ditentukan oleh besarnya pengertian, kesadaran, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, partisipasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Untuk partisipasi langsung sendiri merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok maupun masyarakat yang berperan aktif, baik itu menyediakan tenaga pada proses pembangunan maupun memberikan kontribusi pemikiran serta mengikuti saat pembuatan rancangan kegiatan pembangunan. Untuk partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang dimana seseorang hanya mewakilkan hak partisipasinya saja kepada orang lain yang bisa mewakilkannya dalam aktivitas partisipatif. Beberapa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dalam penanganan COVID diantaranya yaitu ada partisipasi buah pikiran, di mana partisipasi ini merupakan sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik itu untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dengan membagikan pengalaman maupun pengetahuan dalam mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Kemudian ada juga partisipasi tenaga. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk tenaga maupun keikutsertaan dalam semua kegiatan untuk pelaksanaan usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Selanjutnya ada partisipasi harta benda. Partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mau menyumbangkan harta atau bendanya, baik itu secara materi maupun peralatan kerja, serta perlengkapan lainnya. Dan yang terakhir ada partisipasi sosial, di mana partisipasi sosial ini diwujudkan oleh masyarakat melalui adanya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pada bagian B, yaitu menganalisa cara penanganan bencana. Munculnya wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020 ini mengharuskan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru karena COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Dalam sistem manajemen bencana, terdapat siklus manajemen penanggulangan atau penanganan bencana. Nah, poin penting di siklus ini terdapat dua sisi, yaitu manajemen krisis dan manajemen risiko. Selama ini, penanggulangan bencana lebih banyak fokus pada manajemen krisis ketika terjadi bencana, sedangkan beberapa hal pada manajemen risiko sebelum terjadi bencana seringkali terabaikan. Untuk detail deskripsi kegiatan yang dilakukan dalam manajemen penanggulangan bencana ini terdiri dalam 3 fase, diantaranya yang pertama itu ada pra-bencana. Kegiatan ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Beberapa hal yang seharusnya dilakukan agar jika terjadi bencana, mampu meminimalkan kerugian harta benda maupun korban manusia. Nah, dalam hal ini terdapat 2 kegiatan yang biasanya dilakukan, yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi. Untuk kesiapsiagaan ini biasanya meliputi penyusunan rencana, pengembangan sistem peringatan, kemudian ada juga pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan sumber daya manusia.
Kegiatan kesiapsiagaan ini biasanya juga mencangkut pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana yang telah diidentifikasi. Sedangkan untuk mitigasi sendiri meliputi penyusunan rencana yang diambil untuk mengurangi wilayah atau skala bencana yang telah diprediksi sebelumnya, baik dari dampak langsung maupun wilayah dari daerah rawan bencana itu sendiri. Kegiatan mitigasi biasanya lebih diarahkan pada ancaman atau unsur-unsur yang terkena ancaman. Misalnya, bagaimana membuat tanggul yang tahan terhadap banjir. Selanjutnya, mitigasi bencana juga dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana. Misalnya seperti membuat peraturan desa atau kelurahan tentang pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah. Kemudian, yang kedua yaitu ada saat bencana. Nah, kegiatan saat terjadi bencana ini biasanya dilakukan ketika bencana tersebut sudah terjadi. Beberapa hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana biasanya ditunjukkan untuk menangani dampak dari para korban bencana supaya tidak berkepanjangan. Kegiatan ini terdiri dari berbagai kegiatan, diantaranya yaitu ada evakuasi dan penyelamatan korban bencana, termaksud harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan atau tempat tinggal sementara. Kemudian ada juga pembuatan barak, pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana umum. Nah, kegiatan ini biasanya lebih kepada penyelamatan korban bencana dan penyediaan tempat tinggal sebagai tempat sementara, dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti pangan, kesehatan, air, sanitasi. Lalu pada bagian yang ketiga itu ada pasca bencana. Kegiatan ini biasanya terdiri dari dua kegiatan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini difungsikan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan yang berhubungan dengan fasilitas publik atau fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat secara normal. Sedangkan untuk rekonstruksi ini merupakan kegiatan pembangunan kembali sarana-prasarana serta kelembagaan yang ada pada tingkat desa hingga tingkat pendukuhan atau kampung, dengan tujuan supaya proses data dan informasi maupun rangkaian kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya mampu terkelola dengan baik, transparan, dan memposisikan masyarakat yang sebagai korban menjadi objek dalam proses pemulihan pasca terjadinya bencana. Uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya merupakan beberapa siklus penanggulangan bencana pada situasi normal terhadap ancaman bencana alam. Kemudian beberapa pertanyaan yang biasanya muncul yaitu seperti bagaimana ketika ancaman bencana alam yang terjadi di tengah terjadinya ancaman bencana non-alam seperti wabah pandemi COVID ini. Untuk situasi ini yang kemudian didorong untuk melakukan review seluruh perencanaan penanggulangan bencana di tingkat desa atau kelurahan, agar seluruh proses tahapan pada siklus penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan sistem protokol kesehatan COVID-19. Misalnya, pada tahap pra-bencana, ketersediaan mobil evakuasi atau ketersediaan hunian sementara yang telah disiapkan dalam perencanaan kontingensi atau rencana operasi yang seharusnya memiliki kapasitas untuk 100 orang. Dengan adanya COVID-19, maka penyesuaian kapasitas yang dapat digunakan hanya 50% dari biasanya. Karena adanya keterkaitan dengan social distancing antar pengungsi. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentu juga harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan pencegahan serta pengendalian wabah pandemi COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Ulinuha, NPM 2018 01500031. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya akan menjelaskan tentang traumatik. Permasalahan kesehatan mental seperti cemas, depresi, dan trauma karena COVID-19 dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Beberapa faktor risiko utama adalah jarak dan isolasi sosial, resesi ekonomi, stres, dan trauma pada tenaga kesehatan, serta stigma dan diskriminasi. Penanganan gangguan mental pada masa pandemi secara umum melibatkan berbagai pihak.
pasien yang sedang menjalani perawatan akibat COVID dengan gejala penyerta berupa gangguan neuropsikiatrik membutuhkan dukungan dari psikiater atau psikolog untuk menangani gejala yang dirasakan. Dukungan yang dimaksud bisa berupa psikoterapi dan konseling. Jika diperlukan, pengobatan dengan psikofarma atau obat-obatan psikiatrik seperti antidepresan, anti cemas, atau antipsikotik disesuaikan dengan gejala yang muncul. Beberapa saran yang bisa diberikan pada komunitas untuk menghindari atau mengurangi gejala gangguan mental yang dirasakan akibat pandemi ini antara lain sebagai berikut, yaitu dengan news diet, berupa mengurangi melihat atau menonton berita tentang COVID-19. Cukup hanya istirahat, makan makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas hari-hari yang struktur seperti aktivitas olahraga atau aktivitas lain yang positif. Individu dengan gejala sedang hingga berat dapat dirujuk untuk mendapatkan perawatan dari psikiater atau psikolog di pusat layanan kesehatan. Strategi untuk mengurangi atau mengatasi gangguan mental yang timbul pada masa pandemi ini tidak hanya melibatkan tenaga medis ataupun paramedis. Akibat dari pandemi ini bersifat multidimensional yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penanganannya memerlukan kebijakan dari pemerintah, stakeholder, perusahaan, dan pihak lain yang berperan. Lalu selanjutnya adalah tentang menetapkan layanan BK yang tetap sesuai dengan masalah klien. Yang pertama, masalah sakit. Menurut Perkins, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang itu menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Tugas konselor pada dasarnya adalah membantu siswa, namun sebenarnya bantuan itu digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa agar lebih optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan. Jadi bukan untuk melayani atau mengobati orang sakit dan bahkan orang kurang normal. Orang yang mendapatkan pelayanan konselor harusnya memiliki kondisi jiwa yang sehat. Jika tidak, maka orang itu harusnya ditangani psikiater. Disinilah tugas seorang konselor, memberikan layanan informasi untuk meyakinkan masyarakat dan membuktikan bahwa pada hakikatnya tugasnya adalah tidak melayani orang yang sakit atau kurang normal, namun untuk membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah kedua adalah tentang trauma karena bencana. Ketika seseorang dipaksa untuk menghadapi tekanan lingkungan yang lebih berat atau sulit dari kemampuan mereka dalam mengatasinya, mereka memerlukan bantuan yang praktis, positif, dan membangun. Suatu saat seorang dipaksa untuk mengatasi berbagai tekanan yang tiba-tiba, seperti yang disebabkan bencana alam yang menimpanya. Dalam situasi lain, orang yang menjadi korban mengalami tekanan atau stres yang berkelanjutan. Tekanan apapun, seseorang akan menjadi pesimis, tidak percaya diri, bahkan merasa takut untuk meminta tolong kepada anggota yang bisa membantu. Disinilah pemberian layanan konseling komunitas sangat tepat bagi korban bencana alam, yang akan membantu serta mengarahkan individu dan kelompok masyarakat yang terkena bencana alam untuk lebih bisa bangkit dan berjuang kembali secara fisik dan psikologis menuju kesejahteraan yang ingin dicapai. Lalu tentang masalah trauma. Dalam sejarah kehidupan manusia, berawal dari banyaknya ragam setiap persoalan yang muncul bergantian dan tidak ada habisnya, misalnya dalam konflik kekerasan, pelecehan, pertengkaran, maupun pertumpahan darah sekalipun. Bahkan adanya problematika alam, misalnya gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam suatu ragam peristiwa yang terjadi ini, yang mana dapat menakut-nakuti serta dapat merusak mental tiap umat manusia yang mengalami pengalaman tersebut. Dalam melaksanakan konseling seperti ini, dengan adanya konsep awal yang akan menjadi data yang paling penting dipahami kepada konselor, sehingga mampu tergambar dari segi sifat maupun jenis trauma tersebut. Seperti adanya trauma ringan, trauma sedang, trauma berat. Biasanya trauma tersebut terjadi karena kejadian itu dirasa mengerikan, menakutkan, buruk maupun mengancam individu yang bersangkutan, sehingga dari peristiwa tersebut akan menjadi resiko adanya rasa trauma. Dalam layanan konseling traumatik ini diberikan oleh korban yang mengalami depresi yang cukup berat, baik dari pihak orang tua maupun anak, sehingga bagi anak-anak perlu dibantu secara khusus agar pola pemikiran anak tersebut dapat menatap masa depan dengan harapan yang baru dan kondisi yang baru. Begitu juga bagi pihak orang tua,
Layanan ini diharapkan memberikan bantuan kepada mereka untuk memahami serta dapat menerima apa yang sudah terjadi dalam kenyataan hidup dan selanjutnya agar mampu melupakan apa yang telah terjadi dalam tragedi saat itu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.